10 sudah. 10 itu setelah dulu apa? Apa lah? Oh ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab talaq. بالإسناد المتصل إلى الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه أنه قال كتاب الطلاق, bab menjelaskan tentang talak. Kalau bahasa ini di Indonesia sudah kata tolak itu dipakai dengan bahasa Arabnya disebut talak. Ya, talak. Kalau di kamus-kamus mungkin bisa dilihat. Atau kalau di buku-buku itu yang di KUA itu ya talak. Kalau bahasa kitanya cerai atau pisah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul halali ila Allahi talaq. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahahu al-Hakim wa rajjaha Abu Hatim irsalahu. Artinya perkara yang halal yang boleh tapi hukumnya dibenci, yang makruh itu adalah tolak. Berarti hukum aslinya tolak itu adalah makruh. Boleh tapi termasuk yang dimakruhkan. Karena dalam hukum Islam itu ada yang wajib, ada yang sunnah, kemudian ada yang mubah, kemudian ada yang makruh, baru kemudian haram. Ya. Jadi tidak hukumnya haram, tetapi hukumnya apa? Makruh. Ya, boleh tapi dimakruhkan. Bisa menjadi haram nanti pada kalau ada hal-hal yang lain yang berkaitan dengan itu, misalnya tolak yang dijatuhkan pada saat perempuan sedang haid misalnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid. Di antara contoh yang tadi baru kita sebutkan, yang diharamkan adalah jika suami menceraikan istrinya pada saat istri sedang haid. Fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini terjadi pada Ibnu Umar di zaman Rasulullah masih hidup, menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya itu sedang haid. Ya. Fasa'ala Umar Rasulullah, lalu Sayyidina Umar, ini ayahnya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalik, tentang hal itu. Ini kan yang menceraikan siapa? Ibnu Umar, ya, putranya. Lalu Sayyidina Umarnya bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Faqala murhu, perintahkan kepadanya, fal yuraji'ha thumma yumsikha hatta tadhura thumma tahidha thumma tadhura thumma in syaa'a amsaka ba'du wa in syaa'a talaqa qabla an yamassa. Fatilkal iddatu allati amara Allahu an tutallaqa laha an-nisaa'u muttafaqun alaihi. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kembali lagi, kemudian jika dia menceraikannya, maka menceraikannya ketika dalam keadaan suci. Ya, bukan pada saat perempuan tersebut haid. Ya, pada saat suci, dan disebutkan di sini wa in syaa'a talaqa qabla ayyamassa. Menceraikan dalam keadaan suci pun itu disyaratkan
tidak dijima atau tidak dilakukan hubungan dengan istrinya itu sebelum mencerai, sebelum mentalak. Maka dari hadis ini dipahami bahwasanya ada dua macam yang diharamkan, yaitu jika cerai atau talak itu diucapkan atau dijatuhkan oleh suami pada saat istrinya sedang haid. Yang kedua, pada saat istrinya suci, dan pada saat istrinya suci namun ya dia sudah pernah melakukan hubungan sebelum dia menceraikan. Kalau dia melakukan talak itu pada dua keadaan ini, maka itu yang disebut talak yang bid'i, yang diharamkan. Talak bid'i, talak yang diharamkan. Adapun yang tidak diharamkan adalah jika suami tersebut menceraikan istrinya dalam keadaan suci yang tidak dilakukan hubungan dengan istrinya tersebut pada saat suci itu sebelum menceraikan. Wa fi riwayatin li muslimin murhu falyuraji'ha thumma liyutalliqha qahiran aw hamilan. Maka ya, menceraikannya itu adalah pada saat istrinya sedang suci dan belum melakukan hubungan dengan istri tersebut, atau pada saat sedang hamil. Kalau sedang hamil sudah jelas ya sudah ada anak, maka dia seharusnya laki-lakinya yang kalau dalam keadaan istrinya sedang hamil sudah tahu bahwasanya istrinya sedang mengandung anak darinya. Maka kalau seperti itu berarti iddahnya sampai melahirkan. Kalau tidak, maka seperti tadi disebutkan, iddahnya bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya itu adalah 3 kali masa suci. Wa fi riwayatin ukhra lil Bukhari wa husibat tatliq, dihitung 1 kali tolak. Wa fi riwayatin li Muslimin qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma amma anta talaqtaha wahidah aw ithnataini fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani an uraji'aha thumma umsikaha hatta tahidha haidatan ukhra thumma umhilaha hatta tadhura thumma utalliqaha qabla an amassaha. Dan ini sama seperti hadis yang di atas, bahwasanya iddahnya perempuan yang ditalak oleh suaminya itu adalah 3 kali masa suci. Kemudian jika suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci yang tidak dilakukan hubungan sebelumnya, maka itu yang tidak haram. Adapun dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang sudah dilakukan hubungan sebelumnya dengan istri tersebut, melakukan jima suaminya dengan istrinya itu, meskipun itu pada masa suci, tapi ya talak yang dijatuhkan jatuhnya talak yang haram. Wa amma anta talaqtaha salasan faqad asaita rabbaka fima amaraka bihi min talaqi imra'ati. Wa fi riwayatin ukhra qala Abdullah ibn Umar faraddaha alayya wa lam yaraha syai'an wa qala in tahurat falyutalliq aw liyumsik. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala kana at-talaqu 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa sanataini min khilafati Umar talaqu tsalasi wahidatan faqala Umar inna an-nasa qad ista'jalu fi amrin kanat lahum fihi anat falau amdaynahu 'alaihim fa amdahu 'alaihim rawahu Muslim. Ini dalam hadis ini ada penjelasan dari Syekh bahwasanya sebagaimana ijma pendapat ulama, kesepakatan pendapat para ulama, tolak yang 3 maka meskipun dijatuhkan dalam satu majelis, sekali menjatuhkan tolak kemudian suaminya mengatakan pada istrinya, saya talak kamu 3, hukumnya jatuh
3. Ya. Kalau dikatakan 3 kali, bagaimana? Suami mengatakan kepada istrinya antitolik 3 kali. Nah, para ulama mengatakan kalau niatnya yang kedua dan ketiga itu untuk takkid atau menguatkan, maka jatuhnya 1. Tapi kalau niatnya dari awal ingin talak 3, jatuhnya 3. Jadi meskipun dijatuhkan dalam satu majlis, dikatakan 3 kali dengan niat itu 3, maka itu jatuhnya 3. Kecuali kalau tadi, kalau niatnya adalah untuk takkid saja. Ya, maka dalam zahir hadis ini mengatakan ya, bahwasanya talak 3 dihukumi 1. Ya, pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar, pada masa 2 tahun pada Khilafah Umar. Maka ada ta'liq atau penjelasan dari Syekh tentang hadis ini. Beliau mengatakan hadzal hadis, ini ada di sini, nanti kita ini di foto pakai HP, nanti di share di grup. Hadzal hadis la yajuzul amalu bi dhahirihi. Hadis ini tidak boleh diamalkan secara zahir. Ya, hadis ini tidak boleh diamalkan secara zahir karena ini bertentangan dengan hadis-hadis yang lain dan pendapat yang sudah disepakati oleh para ulama. Artinya bahwasanya hadis ini yang bermasalah. Ya. Apa riwayatnya atau ya, secara maknanya tidak seperti yang dipahami secara zahirnya. Karena itu ada sebagian yang salah dalam memahami dalam permasalahan ini sehingga menyalahi ijma' ulama. Wal jawabu anhu, bagaimana jawabannya tentang hadis adanya riwayat ini dalam Sahih Muslim? Innama ayyuqala dhaif. Hadis ini dhaif. Ya, ini adalah hadis dhaif, maka tidak bisa dipakai dalam urusan hukum atau dalam masalah akidah. Ya, hadis dhaif itu hanya dipakai untuk fadhailul amal saja. Kalau masalah seperti ini tidak boleh dipakai. Dhaifnya karena apa? Disebutkan oleh Syekh di sini bisyudzuz, dengan syadz. Kama hakamal Imam Ahmad Ibn Hanbal alaihi, sebagaimana yang disebutkan hukum seperti ini, hadis ini dhaif karena hadis ini termasuk hadis syadz. Hadis syadz itu, syudzuz itu termasuk salah satu di antara sebab hadis itu dihukumi dhaif. Syudzuz itu artinya apa? Banyak riwayat yang lain tapi satu ini beda sendiri riwayatnya. Ya, syadz itu kan artinya asing, beda. Padahal yang lain-lain riwayatnya tidak seperti ini. Maka ini adalah syudzuz. Ini yang mengatakan siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Wa imma ayyuqal, yang kedua jawabannya hadis ini kenapa? Innahu muawwalun, hadis ini ditakwil bi anna makna kana talaq salasi wahidan anna al-battata kanat tusta'malu lit-talaqil wahidi lit-ta'kid. Bahwasanya talak ini yang dimaksud di sini adalah lit-ta'kid, karena ta'kid tadi seperti tadi disebutkan. Summa sara an-nasu yasta'milunaha fi asna'i khilafati Umar yaqsidu salas. Pada masa Sayyidina Umar, orang-orang kemudian menggunakan ini dengan maksud apa? 3. Fa ajra alaihim Umar al-hukma ala mujabi qasdihim. Maka Sayyidina Umar memberlakukan hukum sesuai dengan niat mereka. Bukan awalnya orang menggunakan istilah itu untuk takkid seperti tadi. Maka kalau takkid tetap dihukumi 1. Ya. Kemudian di masa Sayyidina Umar ya, orang berubah penggunaannya. Kan penggunaan bahasa itu kan yang terkadang bisa berubah. Ya. Dalam bahasa kita pun kan seperti itu. Dulu kalau dalam bahasa Arab misalnya kata ghaid, kata ghaid itu
aslinya adalah maknanya tempat yang rendah, ya, dataran rendah. Biasanya orang datang ke situ untuk melakukan buang air besar. Lama-kelamaan kata ghaid itu tidak dipakai untuk makna itu, tapi dipakai untuk makna apa? Kotoran yang keluar pada saat buang air besar. Ya. Maka ya digunakan sampai sekarang ya dengan makna tersebut. Ghaid itu dimaknai kalau bahasa kita tai. Ya. Padahal aslinya ghaid itu tempat rendah, tempat dataran rendah, tempat yang biasa dituju oleh orang untuk melakukan buang air. Kalau dulu kan zaman dulu orang buang air itu ada pohon bambu yang kelihatan, kira-kira nggak kelihatan orang di situ buang air sebelum ada WC seperti sekarang atau toilet. Ya. Kata ghaid itu aslinya maknanya tempat ya dataran, tempat yang rendah yang biasa dituju orang untuk buang air besar, tapi lama-kelamaan berubah maknanya. Ya, dalam hadis ini pun sebagian ulama yang mentakwil, ya, yang pertama tadi mengatakan dhaif, nggak bisa dipakai dalil ini, riwayatnya dhaif karena syadz. Yang kedua bisa, tapi kalau dikatakan tetap hadis ini sahih, maka ditakwil yaitu penggunaan istilah thalaqus salas di hukumi satu itu maksudnya adalah kalau maknanya, kalau digunakan di awalnya itu karena dengan makna, dengan niat untuk takkid, bukan untuk niat talak 3. Tapi pada zaman Umar berubah. Ya, yang terjadi adalah penggunaan ya, atau maksud orang yang berkata seperti itu talak al-battah atau talak 3 itu ya, dengan makna yang lain, yaitu dengan makna. Maka Sayyidina Umar ya, menghukumi sesuai dengan maksud orangnya dalam menggunakan kata tersebut pada masanya. Wa imma ayyu'arada hadzal hadits bil ijma' al munaqid anna thalatha bi lafdhin wahidin thalathun fi ahdi Umar. Ya, dan maka ya hadis ini disesuaikan dengan ijma' bahwasanya talak 3 dengan dalam satu majelis atau dengan satu kata, maka dengan mengucapkan pada istrinya seorang laki-laki saya talak 3, maka hukumnya tetap 3. Ya. Ijma' ulama seperti itu. Dan supaya kita tidak salah memahami, ya, maka ini sudah diberi penjelasan keterangan oleh Syekh di sini bahwasanya hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama meskipun itu riwayat Muslim. Yang pertama ada yang mengatakan ini dhaif, ya bukan sahih. Kemudian yang kedua mengatakan bahwasanya ini seandainya ini tetap dikatakan hadis yang sahih, dihukumi sahih, maka ditakwil. Yang menghukumi dhaif tadi siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun yang mentakwil ya, maka memaknainya bahwasanya penggunaan kata atau istilah tersebut untuk talak al-battah itu adalah di masa Sayyidina Nabi, di masa Abu Bakar, dan 2 tahun di masa Umar itu berubah dan tidak lagi dengan makna seperti yang sebelumnya, sehingga Sayyidina Umar menghukumi sesuai dengan penggunaan orang-orang, maksud orang-orang menggunakan kata tersebut pada masanya. Wa an Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu annahu qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin talaqa imra'atahu thalathata taliqatin jami'an faqama ghadbana thumma qala ayyul'abu bi kitabillah wa ana baina adhhurikum hatta qama rajulun faqala ya Rasulullah ala aqtuluhu rawahu an-Nasa'i
warwatuhu muwaththaqun. Untuk penjelasannya nanti kita murajaah hari ini. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala talaqa Abu Rukanata Rukana. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji' imra'atan. Faqala inni talaqtuha thalathan. Qala qad alimtu raji'ha. Rawahu Abu Dawud. Wa fi lafdhin li Ahmad talaqa Abu Rukanata imra'atahu fi majlisin wahidin thalathan fahazina 'alayha. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innaha wahidah wa fi sanadihima Ibnu Ishaq wa fihi maqal. Ini masih sama ini penjelasannya seperti hadis yang tadi. Waqad rawa Abu Dawud min wajhin akhar ahsana minhu anna Abu Rukanata talaqa imra'atahu Suhaimata al-Battah. Faqala wallahi ma aradtu biha illa wahidah faraddaha ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata al-Battah itu yang dimaksud di sini. Penggunaannya berubah. Ya. Kalau di situ ada ini penjelasannya. Ya, ini penjelasan dari Syekh bahwasanya menggunakan kata al-battah ya, itu di masa Nabi dulu itu bukan maksudnya talak 3, tapi maksudnya untuk takkid. Ya. Kemudian berubah ya, maknanya berubah, maksudnya penggunaannya pada masa Sayyidina Umar sehingga dihukumi berbeda oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi yang dimaksud di sini adalah kata al-battah. Ya. Kata al-battah itu apakah dihukumi talak 3 atau dihukumi 1? Ya. Iya, kalau disuruh rujuk lagi berarti itu masih dihukumi 1 karena penggunaan bahasa al-battah itu adalah dengan makna takkid saja, bukan maknanya 3. Jadi ini dari hadis yang sebelumnya tadi 914 sampai hadis 916 ini masih membahas tentang itu. Kesimpulannya tadi ya, dari permasalahan ini bahwasanya para ulama, ijma ulama itu sepakatan ulama berdasarkan banyak riwayat bahwasanya talak ya, 3 dalam satu majelis. Apakah dia mengatakan saya talak istri saya talak 3, maka itu dihukumi 3 contohnya. Ya. Ada yang berbeda dengan ini, maka itu menyalahi ijma ulama yang mengatakan talak 3 dalam satu majelis itu hukumnya masih 1. Ya. Maka ini hukumnya apa? Menyalahi ijma. Kalau dia mengatakan kan ini ada hadis ini, nah, hadis ini kan menurut Imam Ahmad dhaif. Ya, kemudian menurut ulama yang lain meskipun ini sahih tapi makna hadis tersebut ditakwil, yaitu dalam penggunaan kata al-battah. Kalau dalam penggunaan kata al-battah di masa Nabi itu hukumnya apa? Untuk takkid, bukan untuk niat 3. Ya, oleh karena itu kalau ada orang mengatakan kepada istrinya, anti tolik kamu saya talak, anti tolik kamu saya talak, anti tolik kamu saya talak, 3 kali dikatakan dengan niat talak 3, maka meskipun itu dalam 1 kali 1 majelis ya, meskipun dalam mengucapkannya itu masih dalam waktu yang sama itu pada saat mengucapkan itu, kalau dari awalnya niatnya 3 berarti jatuh 3 ya. Tapi kalau niatnya adalah takkid seperti orang mengatakan al-battah, maka itu hukumnya 1.
Ya, maka kalau seperti itu maka Nabi menyuruhnya untuk merujuk lagi karena masih satu, ya, dihukumi satu dengan mengatakan al-battah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. Ada 3 perkara bercandanya itu dihukumi serius, ya, dan kalau serius maka itu dihukumi sesuai dengan apa yang dikatakan itu, ya. Meskipun orang mengatakannya secara bercanda tetap dihukumi, ya. Apa saja itu nikah, ya, main-main mengatakan, ya, saya nikahkan kamu dengan anak saya, kemudian orang itu mengatakan saya terima, udah jadi, ya. Meskipun nggak nyebut mas kawin, tapi tetap wajib bayar. Meskipun nggak disebutkan dalam mazhab Syafi'i, boleh sah, jatuh. Ya, sah, tapi apa tetap wajib bayar. Oh enggak, kalau itu belum, kan walinya yang mengatakan, bukan laki-laki. Ya, belum, wali yang mengatakan itu. Kemudian yang kedua adalah tolak dan talak. Bercandanya tetap bercanda meskipun ini orang suami istri kemudian main film misalnya, memerankan peran suami istri, kemudian ternyata dalam skenarionya ada perceraian, kemudian dia ucapkan meskipun itu dalam dialog untuk main film, itu tetap hukumnya jatuh talak. Ya, makanya kalau di TV itu kadang-kadang nggak disebutkan ini, cuma saya terima gitu saja, nggak ada. Kalau dulu ya mungkin, sekarang ini saya lihat sudah nggak lengkap nih. Kalau dulu mungkin ada yang protes jadinya. Ada beda siapa pilihnya, apa itu bukan yang sebenarnya. Mungkin Iya. Itu harus disebutkan nama anak. Si wali disebut itu. Iya. Bukan wali, cuma wali-walian. Iya, bukan wali-walian yang nggak sah juga. Kalau punya perempuan gitu. Iya. Kan harus punya wali. Kalau enggak ya perwakilan. Iya. Tapi ini enggak ada perwakilan, enggak ada orang tua, maksudnya itu. Nggak sah juga ininya. Sah juga ya. Nggak sah kalau bukan walinya. Ya makanya, ya. Tapi ini kan apa dalam hadis ini kan apa disebutkan, meskipun itu bermain-main atau bercanda, kalau itu dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya jatuh. Iya. Walinya sendiri yang mengatakan, kemudian ada laki-laki, iya. Walinya punya anak perempuan. Walinya punya anak perempuan. itu bukan walinya yang Kalau bukan walinya nggak sah. Iya. Ini maksudnya yang rukunnya, syaratnya terpenuhi, kemudian diucapkannya main-main tetap jatuh. Ya. Dijawab saya terima. Iya gitu. Kalau dijawab saya terima, udah jatuh. Jadi sah. Warraja'ah dan rujuk. Ya, kalau suami setelah talak kemudian masih dalam masa iddah, rujuk kembali kepada istrinya lagi, maka hukumnya apa? Sudah sah. Rawahul arba'ah illa an-Nasa'i wa sahhahul Hakim. Wa fi riwayatin Ibnu Adi min wajhin akhar dha'ifin at-talaqu wal 'itaq wan nikah. Ada yang riwayat lain mengatakan 3 hal itu apa saja? Talak, kemudian memerdekakan budak, kemudian nikah. Ya, kalau ada orang bercanda memerdekakan budaknya, kemudian mengucapkan kamu merdeka itu, maka udah jatuh merdeka. Nggak bisa ditarik. Walil Harits bin Abi Usamah min hadithi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu rafa'ahu la yajuzu la'ibu fi salah, tidak boleh bermain-main dalam 3. Yang pertama at-talaq wan nikah wal itaq. Talak, nikah dan itaq, merdekakan budak. Faman qalahunna faqad wajabna,
orang yang mengatakan tiga hal ini meskipun bercanda bermain-main maka sudah jatuh dan sah. Wasanaduhu dhaif. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw takallam. Muttafaqun alaihi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah ta'ala wada'a an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim wa qala Abu Hatim la yathbut. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya, dari hamba-hambanya tiga apa saja itu. Yang pertama khata', salah, orang salah mengucap maka tidak dianggap dosa. Nisyan atau lupa. Yang kedua adalah lupa, kalau orang lupa maka tidak dihitung dosa. Wa mastukrihu alaihi, dan orang yang dipaksa ya. Orang yang dipaksa diancam dengan mau dibunuh kalau tidak melakukan itu, maka itu ya, paksaan itu hukum apa, kalau seandainya dilakukan meskipun itu melanggar ya, hukumnya tetap tidak berdosa karena dipaksa. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala idza harrama ar-rajulu laysa bi syai'in wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rawahu al-Bukhari. Wa li Muslimin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza harrama ar-rajulu imra'atahu fa huwa yaminun yukaffiruha. Jika seseorang mengatakan itu dianggap sebagai sumpah, maka kalau dilanggar maka membayar kafarah. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna ibnat al-Jawni lamma udkhilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dana minha qalat a'udzu billahi minka faqala laqad udti bi'azimin ilhaqi bi ahliki. Rawahu al-Bukhari. Ya. Ini juga hadis ini ada penjelasannya disebutkan di sini. Qala Syekh warada anna ba'dhan nisa'i rasuli qalat innaki idza wajahtihi quli inni a'udzu billahi mink fa innahu yu'jibuhu dzalik. Ya, dalam bahasanya dalam hadis ini kenapa Ibnatul Jawn ini ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mendekatinya setelah ya, masuk ke dalam kamar, kemudian Rasulullah mendekatinya, dia malah berkata a'udzu billahi minka, saya berlindung pada Allah darimu ya, karena ya, menurut sebagian ini pendapat bahwasanya sebagian perempuan atau istri-istri Nabi yang lain mengatakan kalau nanti Rasulullah ya, mendekati kamu maka ucapkan a'udzubillahi minka, karena itu akan membuat hati Rasulullah SAW senang. Ya. Lalu perempuan ini mengatakan itu. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain atau dalam pendapat penafsiran ulama yang lain bahwasanya yumkin an yakuna sadara minha ala wajhi sabqil lisan. Ini diucapkan secara salah ucap. Dia ingin mengucapkan yang lain, ternyata yang keluar itu. Iya. Allati qulna laha dzalika kadzabna. Fa in sahhatil qissah ulaika nisbatu sadara minhunna dzalika biduni iradatin min syiddatil ghairah. Seandainya
ini yang dikatakan oleh istri-istri yang lain yang mengatakan pada perempuan tadi suruh mengucapkan itu, maka itu sudah berdusta. Kata Syekh begitu. Kemudian seandainya kisah ini benar, seandainya benar itu dari istri-istri Nabi suruh mengatakan gitu, karena katanya Nabi itu senang kalau kamu mengucapkan itu nanti gitu. Maka itu mereka ucapkan sebenarnya karena rasa cemburu saja pada ini Ibnatul Jaun ini yang baru dinikahi oleh Nabi, yang namanya perempuan. Dan maka hadis ini tidak dipakai dalam madhab kita Imam Syafi'i. Ya, karena secara maknanya bagaimana ini perempuan baru dinikahi Nabi kemudian mengucapkan a'udzubillahi minka, ya, berlindung pada Allah dari Nabi. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya ini sabkul lisan, salah ucap. Sebenarnya nggak ingin mengatakan itu. Kemudian yang kedua adalah ini ada kecemburuan dari sebagian istri Nabi yang lain, kemudian mengatakan begitu, mengajari perkataan itu, katanya Nabi senang kalau kamu ucapkan gitu nanti gitu. Padahal itu akhirnya apa, membuat Nabi mentalak dia, menceraikan dia. Namun itu apa, tidak karena keinginan mereka, karena saking cemburunya itu. Ya. Kalau tidak, kalau seandainya seperti itu, maka mereka itu sudah berdusta. Ya, ini dikatakan karena saking cemburunya sehingga mereka sebenarnya tidak ingin mengucapkan itu, tapi karena yang namanya tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa ini, sehingga terucap seperti itu. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqa illa ba'da nikahin wa la itqa illa ba'da milk. Tidak ada talak kecuali setelah nikah. Artinya talak itu sah kalau sebelumnya sudah ada nikah. Tapi kalau tidak ada nikah, tiba-tiba ada laki-laki ketemu perempuan di pinggir jalan, kemudian makan kamu saya cerai gitu. Bukan istrinya, bukan siapa-siapa. Wala itqa illa ba'da milkin, dan tidak ada memerdekakan kecuali ya memang itu adalah budak miliknya. Tiba-tiba ada orang ketemu di pinggir jalan atau di pasar gitu. Orang lain, kamu merdeka. Bukan budaknya. Ya, maka talak itu sahnya apabila dikatakan oleh suami kepada istrinya yang ingin diceraikan. Artinya setelah terjadi pernikahan, kalau ingin bercerai maka itu baru sah talak. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nadhara libni adama fima la yamlik wala iqqa lahu fima la yamlik. Ya, tidak dianggap sah nazar bagi seseorang kecuali pada apa yang dia miliki, dan tidak sah memerdekakan kecuali pada budak yang dia miliki, wala talaqa lahu fima la yamlik, dan tidak dianggap sah talak jika diucapkan laki-laki kepada selain istrinya. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu wa nuqil 'an al-Bukhari annahu as-sahhu ma warada fi. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala rufi'a qalamu 'an thalathin 'anil na'im hatta yastayqi. Tidak dicatat atau artinya tidak dianggap terkena beban taklif, kewajiban 3 orang. Yang pertama adalah an-naim, orang yang tidur hatta yastayqiz, sampai dia bangun.
Ya, kalau orang ketiduran kemudian belum sholat, ya, maka tidak berdosa. Sampai habis waktunya baru bangun, maka setelah bangun itu baru dia mengqadha. Ya, maka yang seperti itu tidak berdosa karena ada dia dalam keadaan tidur. Wa anis shaghir hatta yakbur, dan anak kecil tidak dianggap berdosa. Ya, jika melakukan sesuatu yang jika itu dilakukan oleh orang yang sudah balik itu adalah maksiat, maka bagi anak kecil tidak dianggap berdosa. Hatta yakbur, sampai dia balik. Wa anil majnun hatta yaqil, dan orang gila jika melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu maka tidak, yang itu adalah suatu kewajiban, maka tidak dianggap dosa sampai dia berakal lagi atau sadar, au yufiq, atau sadar dari gilanya itu. Rawahu Ahmad wal arba'ah illa Tirmidzi wa shahahahu al-Hakim wa akhrajahu Ibnu Hibban. Ya, sebelum kita baca bab raja'ah, saya ulang lagi, tadi ada 2 hadis yang dikomentari oleh para ulama, yaitu yang pertama tentang talak 3 dalam satu majlis atau menggunakan kata al-battah. Ya. Talak 3 dalam satu majlis itu hukumnya tetap jatuh 3. Ya. Tetap jatuh talak 3. Ya. Adapun yang berpendapat talak 3 dalam satu majlis jatuhnya 1, maka itu menyalahi pendapat ulama, ijma ulama. Kemudian kata al-battah atau talak 3 yang diucapkan dalam satu majlis, jika diucapkan untuk niat takkid maka jatuhnya 1, karena yang kedua dan ketiga itu dianggap takkid. Tapi kalau dengan niat itu adalah niat untuk talak 3 dikatakan 3 kali dalam satu, meskipun hanya dalam satu majlis, hukumnya tetap 3. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi tentang Ibnatul Jaun yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, kemudian mengatakan a'udzubillahi minka. Ya, itu ada yang mengatakan itu sabqul lisan, tapi kemudian menyebabkan Rasulullah menceraikannya. Dan ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah apa bahasanya? Rekayasa karena cemburu, ya, karena cemburu. Kemudian tidak bisa menguasai diri, akhirnya sebagian di antara istri Nabi mengajari dia mengucapkan itu dengan alasan bahwasanya itu akan membuat Nabi berzina kalau kamu mengatakan itu. Ya, mungkin apa yang dipahami dari kata itu dia juga tidak memahami arti katanya. Ya, karena tidak bisa menguasai diri karena saking cemburunya, sehingga mengajarkan seperti itu tanpa keinginan dari mereka. Ya, itu supaya kita tidak salah dalam memahami hadis-hadis semacam ini. Babur raja'an an Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu annahu su'ila 'anil rajuli yutalliqu thumma yuraji'u wa la yushib. Bab tentang rujuk, kembali lagi kepada istri, yaitu suami yang sudah menceraikan istrinya masih dalam masa iddah, kemudian kembali lagi pada istrinya dengan mengatakan saya rujuk lagi, maka itu hukumnya sudah cukup untuk kembali lagi. Ya, tidak perlu akad nikah yang baru. Sekarang ini di sini disebutkan ada laki-laki mentalak kemudian rujuk tapi tidak ada saksi. Faqala asyhid ala talaqiha wa ala raj'atiha. Rasulullah mengatakan yang hendaknya dihadirkan saksi atas talaknya dan atas rujuknya. Rawahu Abu Dawud hakaza mauqufan wa sanaduhu sahih. Wa akhrajahu al-Baihaqi bi lafzi anna Imran bin Husain radhiyallahu anhu su'ila amman raja'a imra'atan wa lam yashhid faqala fi ghairi sunnatin falyashhidil an. Hendaknya dia menjadikan saksi atas rujuknya itu. Wa zada Tabarani fi riwayatin wa yastaghfirillah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu lamma talaqa imra'atahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha, muttafaqun alaihi.
Ya, ini dalam pendapat Imam Madhab Syafi'i bahwasanya tidak diwajibkan bagi seseorang untuk rujuk kepada istrinya harus ada saksi. Ya, tidak wajib. Kalau dia sudah rujuk, istrinya mendengar dia rujuk, berarti sudah kembali lagi, cukup. Meskipun tidak ada yang menyaksikan. Kalau istrinya nggak mau, Kalau istrinya nggak mau, tetap sah. Iya. Kan tadi apa? Meskipun itu bermain-main pun tetap sah jadi. Yang talak itu suami. Karena suaminya yang ini, yang merujuk suami. kalau si istrinya mau saya enggak, saya nggak mau jawab. Bukan. Ya. Babnya beda. Kalau talak tidak perlu saksi juga. Kalau talak. Tadi kan dulu. Iya, talak juga tidak perlu saksi. Namun supaya tidak terjadi perselisihan, maka dianjurkan ada saksi, baik dalam talak atau dalam rujuk, supaya tidak nanti disangkal misalnya. Kalau ada yang menyangkal, ada saksinya, ada ini. Ya, berarti supaya memperkuat saja. Adapun untuk syarat sahnya itu tidak perlu ada saksi untuk talak dan rujuk. Kalau sudah terucap maka itu satu. Adapun kalau nikah, ya maka baru itu ada syaratnya. Jangan laki-laki perempuan tiba-tiba katanya ngakunya sudah nikah. Siapa saksinya? Nggak ada. Cuman disaksikan oleh mereka berdua. Menikah sendiri nggak pakai saksi. Meskipun dalam mazhab Hanafi ya tetap harus ada saksinya. Yang katanya dalam mazhab Hanafi kan ada yang mengatakan dalam pendapat mereka boleh menikahkan dirinya sendiri perempuan itu. Tapi tetap harus masih ada syarat lain yang dipenuhi, rukun lain yaitu ada saksi. Tapi kalau udah ngaku ini tanpa ada saksi, ya, sudah menikah tapi nggak bisa menghadirkan saksi dan tidak ada bukti, maka itu hukumnya tidak bisa diterima. Kalau untuk nikah harus ada saksi. Jadi saksi itu dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab talak dan rujuk hanya kemaslahatan sebenarnya. Hanya ya hukumnya Bukan kewajiban. ya, bukan syarat, ya, bukan syarat, bukan keharusan. Bukan syarat sahnya untuk rujuk dan talak adanya saksi. Babul ilah والظهار والكفارة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه محرما فجعل الحلال حراما وجعل لليمين كفارة رواه الترمذي ورواته ثقات. Hadis ini ay harrama ala nafsihi ay alzama nafsahu al-imtina' an nisa'ihi an mu'asyarati nisa'ihi bilafzi haram wa la yuqsadu bihi at-tahrim alladhi huwa ja'lu syai'i syai'an yastahiqqu fa'ilahu al-'adab fil akhirah. Dan maksud harrama di sini dalam hadis ini adalah waja'al al-halala haraman, menjadikan sesuatu yang halal adalah haram. Itu bukan maksudnya yang jika dilakukan berdosa ya. Tetapi Rasulullah SAW ya, itu tidak mau melakukan atau nggak mau menolak untuk dirinya melakukan itu. Bukan maksudnya kalau melakukan itu jatuhnya hukumnya mendapatkan dosa dan azab siksa, bukan ya. Apa maksudnya ilah itu atau halan dalam Islam? Ilah itu adalah jika ada suami bersumpah tidak menggauli istrinya. Ya, ada suami
bersumpah tidak mau menggauli atau menjima istrinya selamanya. Itu kan berarti menyakiti hati istri. Atau dalam waktu selama 4 bulan. Ya, karena para ulama mengatakan biasanya perempuan itu dia bisa menahan diri dari tidak melakukan hubungan ya, kurang dari 4 bulan. Tapi kalau sudah 4 bulan itu biasanya perempuan sudah Pusing. Akan iya, ingin melakukan itu. Sudah kan. Perempuan. Ya, maka kalau ada laki-laki bersumpah seperti itu, ya kalau di Arab ini kan ya, sumpah itu sangat ini apa? Efeknya itu dipegang, sangat pengaruhnya kepada batin, perasaan itu kan berbeda. Ya. Maka ya, kalau ada laki-laki bersumpah tidak menggauli istrinya selamanya atau 4 bulan lebih, maka itu hukumnya apa? Ilah, ya, hukumnya haram. Kalau seandainya kemudian suaminya akhirnya kembali lagi, suaminya yang nggak tahan, akhirnya kembali lagi baru 1 bulan tadi sumpahnya ini, maka berarti dia harus bayar kafar. Ya. Meskipun itu hukumnya haram, tapi kalau dilakukan ya dilanggar sumpahnya itu tetap bayar kafar karena dia sudah melanggar sumpah. Ya, makanya di situ itu namanya ilah. Ya, adapun penjelasan hadis yang ini tadi nanti ya ada penjelasannya lagi kita tentang yang dilakukan oleh Nabi itu kepada istri-istrinya, itu bukan beliau apa tidak mau menjima selamanya, tetapi yang dimaksud dengan di sini haram itu beliau tidak mau melakukan itu. Nanti kita ini lagi penjelasannya dari keterangan yang ada di kitab-kitab isyarahnya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala idza madat 4 ashhur. Ini jika berlalu 4 bulan waqaf fal muli hatta yutalliq. Maka orang yang melakukan ilah itu sudah habis waktunya supaya memperjelas status perempuan ini, yaitu dengan mentalak, wala yaqau alaihi talaq hatta yutalliq, dan tidak otomatis tertalak sampai suaminya yang mengucapkan talak. Akhrajahul Bukhari. Ya. Kalau ada laki-laki yang seperti itu tadi ya, melakukan ilah, bersumpah tidak mau menggauli istrinya selamanya, tidak mau menjima istrinya selamanya, atau dalam waktu lebih dari 4 bulan, misalnya mengatakan saya nggak mau menjima kamu 1 tahun ini, mengatakan begitu kepada istrinya, kan lebih dari 4 bulan itu. Ya, maka kalau sudah 4 bulan istrinya ngadu ini ke hakim, ini gimana? Ya, maka pada waktu 4 bulan itu suaminya dipaksa mau mencerai atau ya, kembali lagi menggauli istrinya, tapi bayar kafarah, melanggar sumpah. ya, karena melanggar sumpah. Ya, dipaksa oleh hakim seperti itu. Jangan apa digantung, ya, di PHP dong. Nggak jelas ini istrinya nggak mau ditolak, nggak mau menggaulinya, tapi nggak mau mentalak. Ya. Maka kalau istrinya melapor ke hakim, maka hakim berhak ya memaksa suaminya. Ini kamu harus menentukan ini, istrinya ini sudah nganggur 4 bulan. Ya, ditunggu sampai 4 bulan sama hakim. Ya, nanti 4 bulan kesini lagi. Kita panggil suaminya, ya, kamu mau cerai atau mau kembali lagi? Kalau kembali lagi karena sudah melanggar sumpah, bayar kafarah. Kalau mau cerai ya udah selesai. Berarti istrinya kan udah jelas statusnya. Jangan tidak tetap dipertahankan
hubungannya tapi nggak mau menggaulinya. Indahnya apa? Apa? Indahnya apa? Kafarahnya seperti kafarah ini mungkin apa? Melanggar sumpah. Kafarah melanggar sumpah itu memerdekakan budak. Kalau tidak mampu maka memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Nah, kalau tidak mampu juga maka baru berpuasa 10 hari berturut-turut. Ya, itu kalau kafarah untuk orang yang melanggar sumpah. Wa an Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu annahu qala adraktu bid'ata asyara rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yaqifuna al-muli. Dan rawahu asy-Syafi'i. Dan ini seperti yang tadi ada hadis sebelumnya bahwasanya orang yang melakukan ilah bersumpah tidak mau menggauli istrinya itu maka pada waktu sudah 4 bulan maka dipaksa untuk menentukan apakah dia mau kembali lagi sehingga harus bayar kafarah karena melanggar sumpah atau mau mentalak. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana ila'ul jahiliyati as-sanata was-sanatain. Ilah dari masa jahiliyah itu setahun 2 tahun. Fawaqqatallahu arba'ata ashhur. Maka ya dalam Al-Qur'an disebutkan 4 bulan saja. Dalam agama Islam ini tidak seperti zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah setahun 2 tahun sumpahnya dianggap ilah. Bersumpah, laki-laki bersumpah tidak mau menggauli istrinya. Kalau dalam Islam 4 bulan. Fa in kana aqalla min 4 ashhur falaysa bi ilah. Kalau kurang dari 4 bulan maka tidak disebut ilah. Jadi kalau ada suami mengatakan pada istrinya 1 bulan ini saya enggak mau menjima atau menggaulimu, maka itu belum dikatakan ilah. Ya. Tidak ada ketentuan hukum ilah. Karena kurang dari 4 bulan. Akhrajahul Baihaqi. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan dhahara min imra'atihi. Ada laki-laki yang menzihar istrinya. Zihar itu artinya suami mengatakan kepada istrinya anti alayya ka dhahri ummi. Kamu ya, kalau dalam bahasa Arab ini kata seperti ini artinya saya enggak mau menggauli kamu lagi. Ya. Menyerupakan istrinya seperti ibunya, karena kalau ibu kan haram untuk digauli. Ya, tetapi dengan niat apa? Maksudnya saya tidak mau menggauli kamu lagi. Ya, ini penggunaan kata dalam bahasa Arab ini supaya penting agar kita perhatikan, itu yang disebut dengan zihar. Maka kalau seperti itu dalam bahasa Indonesia nggak ada artinya, karena nggak digunakan kata seperti itu. Kalau orang Indonesia mengatakan pada istrinya kamu seperti punggung ibuku, nggak ada nggak bermakna itu. Ya, orang Indonesia tidak menggunakan kata itu untuk makna bahwasanya saya tidak mau menggauli kamu lagi. Ya, jadi yang dimaksud zihar itu ketika ada orang dengan bahasa Arab mengatakan pada istrinya anti alayya ka dhahri ummi, itu dengan niat apa, kata tersebut adalah maknanya saya tidak mau menggauli kamu lagi. Ya. Di mana kalimat tersebut muslaman tidak tertentu waktunya. Iya, tidak tertentu waktunya, tidak mau menggauli bukannya. Ya, ini yang disebut dengan zihar. Summa waqa 'alaiha. Kemudian ternyata laki-laki tadi
tiba-tiba menggauli istrinya padahal sudah mengatakan sebelumnya gitu. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni waqatu 'alaiha qabla an ukaffir. Saya menggauli istri saya sebelum saya bayar kafarah. Qala fala taqrabaha hatta taf'ala ma amaraka Allah taala bihi. Jangan mendekatinya sampai kamu bayar kafarah dulu. Ya, kalau ada orang yang mengatakan zihar kemudian menggauli istrinya, maka tidak boleh menggauli istrinya kecuali sudah bayar kafarahnya dulu. Kalau kafarah ini saya tadi apakah untuk ilah tadi itu kafarahnya sama dengan yamin atau zihar? Ya, nanti kita lihat lagi, kita murojaah lagi. Ya, tapi tadi itu melanggar sumpah ilah itu. Apakah disamakan dengan zihar atau disamakan dengan kafarah yamin? Kalau kafarah yamin tadi itu memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, kalau tidak sanggup berpuasa 3 hari. Ya, bukan 10 hari, salah. 3 hari berturut-turut. Ya. Salah tadi juga. 3 hari berturut-turut, bukan 10 hari. Diganti. 3 hari berturut-turut. Ataukah disamakan dengan kafarahnya zihar? Kalau kafarah zihar itu kan memerdekakan budak. Jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. 1 orang 1 mud. Ya, memberi makan 60 orang miskin, 1 orang 1 mud. Ini kafarahnya zihar. Kalau tidak mampu maka berpuasa 60 hari berturut-turut. Ya, 2 bulan ya berturut-turut berpuasa, 2 bulan berturut-turut. Ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, itu kafarahnya zihar. Ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini ada di sini. Lagi kata Rasulullah begitu. Wa an Salamata bin Sakhrin radhiyallahu anhu annahu qala dakhala Ramadan fa khiftu an usiba imraati fa dhahartu minha. Ya, ada masuk bulan Ramadan kemudian laki-laki ini takut nanti di bulan Ramadan menggauli istrinya, lalu dia menzihar istrinya, mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Fankashafa li syai'un minha lailatan. Ya, ternyata terbuka pakaian istrinya pada suatu malam. Fawaqa'tu, ternyata kemudian timbul keinginan untuk menjima, lalu dia lakukan hubungan jima dengan istrinya di malam hari bulan Ramadan, bukan di siang hari. Faqala li Rasulullah harrir raqabah. Ya, bayar kafarahnya apa? Yang pertama merdekakan budak. Qultu ma amliku illa raqabati. Saya tidak punya budak. Qala fasum syahraini mutatabi'in. Maka kalau tidak punya budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Qultu al asabtu alladhi asabtu illa min siyam. Qala at'im farqan min tamrin 60 miskinan. Kalau tidak sanggup maka berilah makan 60 orang miskin. Ya. 1 mud ya dari kurma. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah illa Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud. Jadi yang pertama tadi nanti kita ini dulu, apakah disamakan kafarahnya ilah tadi dengan zihar? Ya, kalau menurut atau ya, nanti kita lihat lagi ilah dengan zihar apakah sama kafarahnya. Ya, kalau sama berarti kafarahnya apa tadi? Memerdekakan budak. Jika tidak sanggup maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak sanggup maka memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin, 1 orang miskin 1 mud. Ya, adapun ya, tadi itu saya kira ini melanggar sumpah. Kalau seandainya melanggar sumpah itu orang yang bernazar tapi tidak
tidak bisa dijalankan atau bersumpah kemudian dia langgar, maka kafarahnya itu apa? Memerdekakan budak. Jika tidak sanggup maka memberi atau memerdekakan budak atau memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Jika tidak sanggup maka berpuasa 3 hari berturut. Ya. Tapi itu untuk orang yang melanggar sumpah. Ya. Apakah ilah ini sama dengan zihar? Nanti kita lihat lagi. Kalau zihar udah jelas ini kafarahnya apa? Memerdekakan budak. Ya, jika tidak sanggup maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian jika tidak sanggup maka memberi makan 60 orang miskin. Ya, itu diulang lagi supaya tidak ini bahwasanya kafarah zihar seperti itu. Urutannya 1 memerdekakan budak, yang kedua jika tidak sanggup maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberi makan 6, kalau tidak sanggup berarti memberi makan 60 orang miskin. Ya. Adapun tentang kafarahnya ilah ini apa yang harus dibayar? Apakah sama dengan zihar ataukah sama dengan melanggar sumpah yang biasa? Nanti kita lihat lagi. Kalau seandainya sama dengan melanggar sumpah yang biasa itu maka kafarahnya begitu, memerdekakan budak. Kalau tidak sanggup memerdekakan budak atau memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Jika tidak sanggup maka baru berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu kalau ada orang melanggar sumpah, sudah bersumpah kemudian dilanggar, itu kafarahnya seperti itu, melanggar sumpah. Ya, sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pelajaran berikutnya. Ada yang ditanyakan? Ya. Kalau ada orang hamil tinggal meninggal suaminya, tiba-tiba ada laki-laki yang mau mengawininya, itu dalam keadaan hamil boleh nggak? Kalau dalam keadaan hamil tidak boleh. Ya, harus lahir dulu. Kalau seandainya meninggalnya sudah 8 bulan, ternyata istrinya udah hamil 8 bulan, berarti cepat. Tapi kalau baru 3 bulan, ya masih 6 bulan lagi sampai lahir. Ustaz, kalau ada orang belum nikah, Ustaz, terus dia tiba-tiba bergaul tapi belum nikah, Ustaz, terus dia hamil. Dalam keadaan hamil itu Di luar nikah. Ya, hamilnya itu di luar nikah. Berhubungan kemudian hamil. Setelah itu disuruh menikah, itu dalam keadaan hamil boleh menikah. Kalau seperti itu boleh, karena ya, dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ada sebagian ulama berpendapat tetap nggak boleh, nanti nunggu sampai lahir dulu baru dinikahkan. Terkaitan dengan masa iddah saja. Masa iddah Karena meninggal, kan masa iddah meninggal kan. Iya. Kan tadi orang hamil, kemudian meninggal dunia suaminya, kan berarti masa iddah. Iya. Sampai lahir kan baru bisa dinikahi. Tapi yang tadi kan bukan masa iddah. Bukan. Karena ini lahir karena hamilnya di luar nikah. Status anaknya dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Tetap ada sebagian orang yang menyampaikan, katanya kalau dinikahin sebelum 4 bulan maka itu dinasabkan kepada bapaknya itu yang menikahin, bapak tirinya itu. Ya, itu hukumnya tidak, bukan pendapat yang dibenarkan. Iya, bukan pendapat yang bisa dijadikan pegangan. Ya. Pokoknya patokannya ketika perempuan hamil di luar nikah, asalkan itu terdeteksi hamil, Iya. itu udah Maka kalau itu
terjadinya di luar nikah, hukumnya anak tersebut adalah, kalau bahasa kita, anak zina itu. Anak zina dan nasabnya tidak kepada bapaknya. Ya, penting kalau seperti ini, karena apa? Ada sebagian orang yang tidak mau jujur, sehingga berbahaya kepada anaknya. Ketika menikah, ini bapak yang bukan secara sah, ya, itu mewalikan untuk anaknya itu, maka hukumnya tidak sah akadnya. Terjadi itu. Ada yang pernah menangani kasus seperti di antara teman-teman kita yang di KUA itu. Itu status keabsahan si anak ketika nikah nanti, jika anak perempuan ya, dengan menutup aib itu lebih utama keabsahan itu saja. Iya. Kalau seandainya ya secara ini Mas, kalau jujur itu kan berarti kan mungkin yang tahu kan bisa tutup mulut. Hakimnya atau muhakamnya itu dikasih tahu ini sebenarnya dulu begini. Ya, penghulunya itu kan tahu dia bagaimana terus menjaga rahasia gini. Ya, kalau dia jadi wali hakim kan udah sah nanti. Kan walinya anak yang zina seperti ini, itu kan walinya wali hakim nanti. Nggak ada wali nasabnya. Berarti yang zina itu nggak berhak menjadi wali. Nggak berat jadi Kalau wali. dia yang zina itu dia hamil nikahnya itu anak Sama tetap. Sama kepada istrinya itu. pada ibunya. Dan kalau mau nikah ya walinya wali hakim. Baik si laki-laki yang menikah tersebut pelakunya atau bukan, Tetap kalau si perempuan itu sudah hamil, itu nasabnya ke ibunya kita. Nah, kalau ini kan kalau misalnya bikin aktenya itu B-nya gimana? nah, kalau cuma itu saja ya formalitas memang nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting ketika ada hal-hal yang kaitannya Si dengan suaminya tadi. hukum, ketika ada kaitannya dengan hukum syara, ya itu di Kaitannya dengan akhirat. kaitannya dengan ini sah atau tidaknya, maka harus jujur, jangan malu-malu. Ada yang sampai udah punya anak terus gimana ini anak-anak udah bertahun-tahun terjadi gitu, karena waktu itu nggak mau jujur. Kadang-kadang bahkan mungkin bukan ya lebih ini dari itu, maksudnya bukan kasusnya suatu yang dosa misalnya karena ada anak angkat gitu, anak angkat perempuan, kemudian ini nggak mau jujur, takut anaknya tahu, nggak, kemudian kan tahu kalau ini bukan bapak kandungnya, bukan ibu kandungnya. Harusnya kan udah jujur aja, udah ini kamu kan bukan anak saya sebenarnya. Kalau udah jujur kan namanya ini biar jelas ininya. Kalau memang masih ada walinya,